Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh di hari ini kita masih hidup dan hati kita juga masih hidup karena kita masih berada di atas Islam, iman, tauhid, dan senantiasa sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita dimudahkan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di majelis yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dibenci oleh iblis dan bala tentaranya, yaitu majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu ini sangat dibenci oleh iblis dan bala tentaranya? Karena majelis ilmu merupakan taman dari taman-taman sorga di muka bumi, yang tentunya hamba-hamba Allah yang beriman apabila cinta dan gemar hadir di taman-taman sorga di muka bumi ini, maka ini dapat menyebabkan hamba-hamba Allah yang beriman Allah letakkan di taman-taman sorga di akhirat kelak. Dan itu sangat bertentangan dengan program iblis dan bala tentaranya. Karena program iblis dan bala tentaranya, dan itu sudah diproklamirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dahulu dan dijalankan sampai hari kiamat, adalah memperbanyak teman-temannya dari kalangan manusia untuk menghuni secara tetap di neraka jahanam. Maka jelas majelis ilmu majelis yang paling dibenci karena menjadi salah satu sebab terbesar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memasukkan hamba-hamba
yang cinta majelis ilmu di akhirat ke dalam surganya. Dan ini berdasarkan dalil, berdasarkan pengamatan para alim ulama. Dan kita pun yang sudah menjalaninya dapat merasakan hal itu, bahwa hadir di majelis ilmu itu berat. Maka saya menilai saudara-saudari yang memang berat untuk hadir di majelis ilmu itu saya maklum. Tetapi yang bisa hadir dan merasa ringan, ini yang istimewa. Oleh karenanya kita merasakan mulai dari berangkat, mulai dari kita dari rumah untuk hadir di majelis ilmu itu berat. Terutama di dalam hati kita. Demikian juga ketika sudah hadir di majelis ilmu, setan-setan belumlah berhenti untuk bagaimana mengganggu, bagaimana memecah konsentrasi dan fokus pikiran kita di dalam mencermati ilmu yang disampaikan. Makanya hendaknya kita perhatikan, mungkin pernah saya sampaikan, kendala-kendala untuk menuntut ilmu yang itu saya yakin adalah lontaran-lontaran syaitan, dikumpulkan dalam 3 N. 3 apa? N. N pertama niat. Nah ini kalau kita hadir di majelis ilmu niatnya sudah salah, nggak dapat pahala. Kalau hadir di majelis ilmu niatnya tidak ikhlas, nggak dapat apa-apa, malah mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadir di majelis ilmu bukan karena ya nggak enak sama temen, lama nggak hadir ke majelis ilmu, tidak begitu. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ingin mengangkat kejahilan dalam diri kita. Setelahnya kita ingin tahu jalan-jalan menuju surga, karena tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian N yang kedua, setelah hadir di majelis ilmu biasanya ngantuk. Iya, ngantuk. Sehingga ilmu yang disampaikan tidak masuk. Bahkan bisa jadi keliru. Ustadznya mengatakan haram, yang didengar halal. Karena apa? Ngantuk. Nah ini yang ngantuk-ngantuk sudah pada bangun lagi. Ini dari syaitan. Ya, makanya diusahakan untuk tidak ngantuk. Bagaimana? Ya tidur yang cukup. Ya mungkin sesekali olahraga. Karena biasanya kalau rajin olahraga itu seger badan, gak gampang ngantuk. Ya. Kemudian N yang ketiga, ngobrol. Ya, di samping ilmu tidak masuk, juga mengganggu orang lain yang hadir di majelis ilmu. Ya, maka ini perhatikan 3 N ini adalah upaya-upaya setan di dalam menggagalkan tujuan kita di dalam menuntut ilmu, karena sekali lagi berangkat untuk menuntut ilmu dan juga bahkan sudah hadir di majelisnya itu perkara yang tidak ringan, berat. Makanya jika kita merasa ringan, alhamdulillah, dan bahkan kita bisa istiqomah, insya Allah itu salah satu andalan terbesar kita kelak di akhirat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya dengan sebab itu untuk masuk ke dalam surga. Dan juga Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khaira
yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi baik, menjadi soleh, menjadi solehah sebagai calon-calon penghuni surga, maka Allah akan pahamkan dia dalam agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kaji kembali kitab Riyadhus Shalihin. Hati-hati mulai ngantuk ya, karena suasananya begitu kondusif, nyaman, masjidnya ber-AC, kalimat yang disampaikan penyampai juga lemah lembut. Itu mulai tidak membentak-bentak gitu ya. Tapi kalau saya bentak-bentak khawatir sampean puri nanti. Membahas kelanjutan bab fadlil hubbi fillah, keutamaan mencintai sesama saudara mukmin karena Allah dan di jalan Allah. Dan sesekali dianjurkan apabila kita mencintai saudaranya karena Allah dan di jalan Allah, hendaknya diungkapkan secara verbal, secara kata-kata. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di hari kiamat. Hadis qudsi, artinya juga atau bisa disebut hadis Nabi, tetapi ini menyampaikan firman Allah, tapi firman Allahnya bukan di dunia, namun nanti di akhirat. Ainal mutahabbuna bijalali, mana hamba-hambaku yang mereka saling mencintai karena keagunganku. Ya, orang-orang sesama mukmin yang saling mencintai di jalan Allah dan karena Allah. Ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang kita pahami dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu bentuk pengistimewaan ini gitu. Bukan untuk dimurkai. Allah ridha, Allah mencintai ya. Dan Allah dalam kelanjutan firman-Nya ini memberikan sesuatu yang istimewa. Apa katanya? Al yauma, pada hari ini, udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, aku akan menaungi mereka ya di bawah naunganku pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini sejalan dengan hadis yang sudah kita baca dan kita pelajari sebelumnya ya, bahwa ada 7 golongan manusia yang di mahsyar nanti mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka salah satunya adalah 2 orang hamba-hamba Allah yang beriman, yang saling mencintai karena Allah, bertemu di jalan Allah, berpisah di jalan Allah. Ya, maka dari 7 golongan itu, semoga kita masih ingat, adalah mungkin salah satu yang kita lakukan sebagai sebab di mahsyar yang keadaannya sangat berat, di hari penuh dengan kesulitan, yang panasnya luar biasa, dan kita dalam keadaan telanjang bulat dan kaki kita tidak beralas kaki. Tidak ada tempat
untuk bernaung. Tidak ada pohon untuk kita berteduh di bawah. Iya. Nah ini bagaimana menghadapi hal seperti ini? Ya. Tidak ada waktu dan tempat untuk kita mempersiapkan menghadapi hal tersebut, kecuali manakala kita masih hidup di dunia ini. Kita membutuhkan naungan di sana yang menaungi kita dari panasnya terik matahari ketika itu. Sekarang saja kalau kita renungkan, ya, mungkin ya, di siang hari yang sangat panas, ya, kita berjalan di pinggir jalan atau kita berkendara sepeda motor, ya, terutama pas berhenti di lampu stopan, subhanallah, panasnya luar biasa. Tidak betah kita berlama-lama. Ya. Atau saja mungkin kita berada di dalam rumah, kemudian ada pemadaman listrik beberapa jam saja, sehingga AC tidak bisa hidup dan kipas angin juga tidak bisa menyala. Kita nggak betah, gerah, terus keluar aja dulu, cari angin sana. Itu tidak seberapa. Dengan tentu bayangan itu pun yang mampu sedikit kita bayangkan, hakikatnya lebih dahsyat lagi. Bagaimana ketika nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mahsyar, di hari yang dahsyat, dan untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap manusia belum tahu nasibnya nanti seperti apa. Maka ada bagian dari kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menaungi sebagian hamba-hambanya yang memang ketika di dunia memiliki sebab-sebab untuk di mahsyar Allah naungi. Ya, persiapkanlah itu setidaknya dari 7 sebab nanti Allah akan memberikan naungan. 1 saja kita punya. Mana yang sekiranya kita punya potensi untuk bisa melakukannya, kita lakukan. Ya, sebagaimana yang kita sudah baca di hadis yang kedua dalam bab ini. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu gandrung dengan masjid. Yang keempat, 2 orang mukmin yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah di jalan Allah. Yang kelima, seseorang yang digoda oleh wanita yang cantik memiliki kedudukan untuk berzina, tapi dia menolaknya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah seseorang yang bersedekah secara rahasia. Mungkin ini bisa dilakukan, sedekah secara rahasia. Jangan suka diekspos. Tidak suka kalau dicantumkan di papan pengumuman di masjid gitu malahan. Pak, mohon maaf Pak ya, jangan dicantumkan. Kalau mau dicantumkan jangan disebut nama saya Pak. Saya ingin, ya begitulah rahasia. Tidak diumumkan, tidak dipublikasikan. Alangkah senangnya. Bukan terbalik, protes. Loh, saya kan sudah sedekah, bahkan sekian-sekian rupiah, mana laporannya, mana ini pengumumannya? Kita bertanya, apa tujuannya kita pengen diumumkan? Gitu. Justru kalau bisa dirahasiakan. Sampai Nabi menggambarkan ketika ya tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Artinya saking rahasianya. Dalam salah satu penjelasan para ulama, seorang lelaki ya, dia bersedekah, istrinya pun sampai tidak tahu. Istrinya pun sampai tidak tahu. Saking rahasianya. Nah, ini dapat kita lakukan ini sebenarnya. Sebenarnya paling mudah ini. Setiap kali kita bersedekah, usahakan secara rahasia. Yang terakhir, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersendirian
ya, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ada khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hatinya bergetar dan kedua kelopak matanya berlinang air mata. Ya, ini mungkin tidak mudah seperti ini, tapi bisa dilatih. Ya, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani para sahabat, menunjukkan lembutnya hati mereka, terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sering beliau tidak kuat mengimami, bukan karena fisiknya tidak kuat, bukan karena hafalan Qur'annya sedikit, tapi tidak tahan kalau membaca ayat-ayat Al-Quran, beliau nangis dengan keras. Ulama di abad kita, Syekh bin Baz rahimahullah, diceritakan oleh sebagian keluarganya, setiap kali tahajud selalu menangis. Padahal kedua matanya semenjak usia 20 tahun tidak pernah melihat aurat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedua matanya yang buta tapi bisa mencucurkan air mata karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita padahal sering melihat, menonton hal-hal yang tidak boleh ditonton, tetapi juga susah kedua kelopak mata kita mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu dilatih, riyadhah jiwa kita, bagaimana bisa memiliki kelembutan hati dan juga khasyah yang tinggi, takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya, jadi ya, menguatkan juga hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, dan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga kalian itu sehingga kalian beriman. Ini syarat pertama dan utama untuk bisa masuk surga, harus beriman. Ya. Maka yang kafir, yang musyrik harus masuk Islam dan beriman. Yang sudah masuk Islam dan beriman, jaga imannya, jangan sampai batal. Karena ada pembatal-pembatal iman, nawaqidul iman. Jangan merasa aman dan sudah memastikan kalau sudah beriman sampai mati, belum tentu. Bisa jadi iman mati sebelum kita yang mati. Karena ada nawaqidul iman, pembatal-pembatal iman, hati-hati. Apa saja? Ya, banyak. Di antaranya membenci ajaran Islam, baik keseluruhannya atau bahkan sebagiannya, baik sebagian besarnya atau sebagian kecilnya. Jangan sampai ada kebencian kepada syariat Islam. Kalau ada beberapa syariat yang belum bisa kita amalkan, ya itu kelemahan kita, dan berusahalah untuk bisa mengamalkan, tapi jangan membenci. Jangan membenci. Ya, satupun dari syariat Islam jangan ada yang dibenci, karena ini adalah kufur. Karena ini adalah salah satu dari pembatal-pembatal iman. Ya. Yang kedua,
pembatal-pembatal iman adalah al-istihza'u bid-din, memperolok-olok agama Islam, menjadikan bagian dari ajaran Islam menjadi bahan guyonan. Hati-hati, apalagi kalau kita sudah banyak nimbrung di medsos, kadang nggak terasa guyonannya itu masuk ranah agama. Kalau mau guyonan di luar ranah agama lah, yang biasa-biasa. Jangan kemudian bagian dari agama menjadi bahan guyonan. Ini bisa menyebabkan pelakunya murtad dari Islam. Yeah. Dan pada saat sekarang pembahasannya. Tapi saya memberikan nasihat dan peringatan untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua. Kalaupun kita sudah beriman, hati-hati juga. Bisa saja iman kita batal karena kita jatuh kepada pembatal-pembatal iman. Ya. Sebagaimana orang telah wudhu, itu tidak dijamin terus dalam keadaan suci. Kalau dia jatuh ke dalam pembatalnya, batal wudhunya. Dia tidak suci lagi. Contoh apa pembatal wudhu? Tidur sampai lelap, itu membatalkan wudhu. Ya. Baik tidur berbaring ataupun sambil duduk. Ya, ada orang bisa memang ahli, dia tidur sampai bermimpi, tapi posisinya apa? Duduk. Itu ada seperti itu. Umpamanya dia itu sedang hadir untuk sholat Jumat dan sedang disampaikan khutbah Jumat oleh khatib, dia duduk tapi tidur. Bangun-bangun, dibangunkan temannya karena dikumandangkan iqomah untuk apa? Sholat Jumat. Ternyata dia langsung sholat. Keliru. Harusnya apa? Wudhu lagi. Tajdidul wudhu, memperbaharui apa? Wudhunya. Karena apa? Dia batal. Nah, ini contohnya. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahui pembatal-pembatal wudhu, supaya kita itu kalau jatuh ke dalam salah satunya, kita akan wudhu kembali. Sebagaimana juga wajib kita mengetahui pembatal-pembatal iman, jika memang terjatuh ke dalamnya, segera kembali kepada iman dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, bahaya. Kemudian Nabi SAW selanjutnya bersabda, "Wala tu'minu hatta tahabu." Tidaklah sempurna, ini maknanya, karena dikaitkan dengan dalil yang lain. Bukan berarti tidaklah beriman sama sekali, bukan. Tidak sempurna keimanan kalian sehingga kalian saling mencintai. Saling mencintai. Pada hukum asalnya dengan sesama mukmin saling mencintai. Kalau membenci, ini agak berat. Karena apa? Alasannya apa membenci? Kalau mencintai, alasannya jelas. Karena Allah memerintahkan untuk saling mencintai. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Ya. Al-mu'minu akhul mu'min. Al-muslimu akhul muslim. Jelas. Tapi kalau membenci, nah, apa alasannya? Apa dalil yang kita pakai? Sehingga kemungkinan besar hisabnya di akhirat lebih berat membenci sama mukmin daripada mencintai tentunya. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran doa untuk dihilangkan rasa benci dongkol kepada sesama mukmin. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ghillah, tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Nah, makanya kita berdoa dengan doa ini, karena
Masalah kebencian itu amalan hati, dan hati itu memang lebih sulit dikendalikan. Lebih sulit dikendalikan. Apalagi benci karena hasad. Nah, ini jelas haram. Ya. Jadi hendaknya kita telisik dan telaah hati kita, adakah kebencian kepada sama mukmin? Kalau iya, apa alasannya? Ya, hendaknya diselesaikan di dunia. Ya, karena ya ada beberapa sebab yang hati kita digiring untuk membenci. Lah, cuma kalau ditelusuri, apa alasannya? Dulu dia itu lo ngomong gak enak no hati, ya dimaafkan lah. Karena memaafkan saudara mukmin ini kemuliaan, kata Nabi SAW. Dan Allah juga akan memberikan balasan dengan memaafkan dosa-dosa kita. Dan kalau bisa memiliki karakteristik tagoful. Apa tagoful? Lupa kejelekan orang lain kepada kita, sebagaimana lupa kebaikan kita kepada orang lain. Ini lupa yang bagus kalau seperti ini. Kita berbuat baik sama orang, lupa. Orang lain berbuat jelek sama kita, baik perkataannya maupun tindakannya, lupa juga gitu. Sampai orangnya datang, Pak, saya minta maaf, Pak. Loh, bingung, minta maaf apa? Kesalahan apa? Seingat saya, jenengan tidak punya salah sama saya. Enggak, itu lo dulu, Pak. Saya pernah ngomong itu, waduh, mungkin berlebihan, khawatir melukai perasaan jenengan. Kapan? Di mana? Gak ingat. Ya, nah, ini bagus seperti ini. Taghaful. Dan salah satu kiat supaya hidup tenang itu harus punya taghaful. Cepat lupa kejelekan orang sama kita. Apalagi orang-orang yang dekat dengan kita seperti istri, suami, orang tua, anak. Lupalah pokoknya. Istri kadang ya ngomel, kadang ngomongnya ya, namanya ngomel ya. Itu kan ngomel itu tidak seperti ceramah, nggak ada konsepnya, nggak pakai konsep. Wah, karu-karuan ngomongnya itu. Gitu. Kita sebagai laki-laki ya jangan terlalu baperan lah. Nggak usah kemudian kita pakai dalil seorang pujangga. Sungguh kata-katamu begitu tajam bagaikan sembilu, sehingga membuat hatiku pilu dan gigi pun jadi ngilu. Wah, itu terlalu inilah. Lupa aja, melupakan. Nih, kalau bisa, ya nggak gampang itu, memiliki karakteristik taghaful itu. Gitu. Jangan kebalikan taghaful. Ingat kejelekan orang lain ke kita, ingat terus. Kebaikan kita ke orang lain pun diingat-ingat terus. Nah, ini yang tidak bagus. Iya, dilatih ya untuk bisa seperti itu. Sehingga ya sangat ringan untuk ya mencintai ya sesama saudara. Awala adullukum ala syai', maukah aku tunjukkan kalian kepada sesuatu. Idza fa'altumuhu tahabbtum, kalau kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Afsus salam, sebarkan salam Islami, maksudnya tebarkan salam Islam. Ini di masa kita sekarang ini ternyata amalan yang ringan ini kok terasa berat juga. Ya, makanya ini yang kita berusaha untuk bisa mengamalkan dan juga
bisa bagian dari menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menebar salam. Assalamu alaikum, minimal Waalaikumsalam. Ya, itu kan doa itu. Saling mendoakan supaya Allah memberikan keselamatan dunia akhirat. Boleh jadi seorang hamba selamat dari neraka karena sering mengucapkan salam Islam. Karena intinya apa? Salam itu mohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Baik. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya amal jariah yang paling afdal itu ilmu. Karena sampai banyak contohnya orangnya sudah wafat berabad-abad silam tapi masih dapat pahala karena dia menyampaikan ilmu. Contoh Abu Hurairah, setiap kali orang baca hadis Nabi riwayat Abu Hurairah, setiap kali orang menyampaikan hadis Nabi lewat Abu Hurairah dapat pahalanya. Apalagi ditambahi dengan doa radhiyallahu anhu. Loh, bayangkan. Iya, makanya ajarkan ilmu yang bermanfaat, baik ilmu dunia, lebih-lebih ilmu agama Islam akhirat. Itu sesuatu yang bermanfaat. Itu sedekah jariah yang afdol kata para ulama, melebihi harta. Melebihi harta. Ya. Apa yang kita punya dari ilmu, sampaikan. Gitu. Sampaikan punya ilmu apa? Ngerubono sapi. Loh, kok ngerubono sapi? Ini Idul Adha lah. Oh, saya kira sudah alat itu masalah ya. Tidak usah dirubono Pak, punya alat besi itu. Nah, tapi mungkin cara-caranya, tekniknya, nah itu diajarkan ke yang lain. Contoh aja begitu kan. Ilmu yang bermanfaat. Di Abu Hurairah ini, masya Allah, berapa banyak itu hadis Abu Hurairah dalam sehari dibaca oleh berapa banyak orang. Abu Hurairah dapat pahalanya. Iya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang berkunjung kepada saudaranya di daerah lain, di kampung yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah utus seorang malaikat untuk menghadangnya, untuk menemuinya. Ya, ini hadis sudah pernah kita baca sebelumnya. Sudah kita baca di bab 45. Sudah lewat. Di sini diulang kembali. Wa dzakarul haditsa ila qaulihi, kemudian disampaikan hadis sampai pada sabda Nabi SAW, ya, bahwa malaikat itu menyampaikan pesan Allah. Apa pesannya? Innallaha qad ahabbaka. Sesungguhnya Allah sungguh mencintai engkau. Kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau mencintainya di jalan Allah. Kamu mencintai saudaramu di jalan Allah, dan karena Allah, maka dengan sebab itu pun Allah mencintai kamu. Karena dorongan untuk mengunjunginya bukan urusan duniawi. Bukan karena pengen ya sekedar kangen aja, pengen ketemu gitu ya, reunian. Bukan karena mau berhutang juga gitu. Ya, tapi ini ada tujuan ibadah di jalan Allah, karena Allah. Ya nggak apa-apa, ada tujuan manfaat yang lain duniawi, tapi taruh di belakang, jangan nomor satu gitu. Ya, nah gitu. Nah ini namanya apa? Sambil berenang minum susu. Tapi tujuan pertama utamanya apa? Karena Allah, di jalan Allah.
dia dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini termasuk itu tadi juga ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, di jalan Allah. Ya cobalah tengok diri kita. Tentu kita juga punya teman-teman ya, yang terutama muslim di sini ya, mukmin muslim ya. Nah, apabila kita mengunjunginya itu pasang niat yang bagus. Bukan cuma ingin sekedar memenuhi kebutuhan duniawi saja. Ya, sejak dari rumah itu sudah kita tetapkan niatnya seperti apa. Karena apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu balasannya tergantung apa? Tergantung niatnya. Allah tahu itu. Memang ada sih keperluan duniawi, cuma itu nomor sekian aja ditaruhnya. Yang dikedepankan ini. Nah, bahkan kalau seseorang dia melakukan itu dengan ikhlas, dengan karena Allah, nanti yang lain-lainnya ya, manfaat dan kelebihan yang lainnya termasuk urusan duniawi, Allah akan ikutkan juga ya. Orang bilang kalau kita beli sapi tambangnya ikut, tapi kalau beli tambang, nah, mana mungkin sapinya ikut ya. Begitu. Kayak kita ngaji di sini. Ya nomor satu ya pahala dari Allah. Selebihnya apanya? Insya Allah dapat sarapan gratis. Ada? Ini request sebenarnya. Terselubung. Dapat bekam gratis. Ada nggak nanti bekam? Oh, Pak Agus ya bilangnya insya Allah gitu. Berarti kalau Pak Agus dengan saya satu level sesama pasien, tapi kalau Pak Sarji lah itu beda perkataan insya Allahnya itu. Sambil tengok-tengok mana Pak Purwo nggak kelihatan ini. Nah, nggak kelihatan nih Pak Purwo. Nah, itu manfaat-manfaat belakangan aja taruhnya jangan nomor satu lah, itu yang jadinya nggak dapat pahala, nggak ikhlas tadi ya, kan gitu ya. Karena masalahnya kan juga ya di beberapa dalil Allah juga menyebutkan keutamaan duniawi lah dengan sebab melakukan suatu ibadah atau amal soleh itu gitu kan, ada banyak itu walaupun tidak semuanya. Artinya bukan berarti dilarang, cuma jangan diletakkan nomor satu, bukan tujuan utama gitu. Ya. Bahkan kalau tidak diniatkan sama sekali itu yang terbaik untuk hal-hal duniawinya. Toh juga kan ya itu tergantung lah, diberi alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa gitu. Seperti itu kalau bisa. Jadi bagaimana kita memanage hati dalam masalah niat itu, karena niat itu menentukan. Sebab kita ini ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu segala-galanya. Termasuk isi hati kita masalahnya. Yeah. Selanjutnya hadis wa an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah. Qala, beliau bercerita, dakhaltu masjid Damaskus. Saya masuk masjid Damaskus di negeri Syam. Kalau sekarang tepatnya di Suriah. Negeri Syam, negeri para nabi ya. Dapat keistimewaan ya. Negeri Syam itu. Nabi mendoakan keberkahan negeri Syam. Fa'idha fatan barrakus sanaya. Tiba-tiba saya menjumpai seorang pemuda yang giginya berkilau. Bisa dipahami? Giginya berkilau itu putih cemerlang giginya. Kelihatan ketika dia membuka mulutnya, berbicara. Gitu. Jadi giginya itu apa ya? Celing gitu. Ya.
Kalau rajin bersiwak, insya Allah tuh gigi cemerlang. Cuma kita itu kan nggak istiqomah siwak itu. Pertama, baru bersiwak kalau dapat oleh-oleh dari orang umroh atau haji. Yang kedua, besoknya sudah hilang siwaknya itu. Nah ya deh. Di antara kita jarang ya istiqomah bersiwak. Paling sikat gigi pakai odol. Padahal itu yang afdol dari sisi religi agama dan dari sisi kesehatan itu lebih sehat pakai siwak. Pakai ranting pohon arok itu namanya, yang khas tumbuhan di Timur Tengah sana. Ya. Karena dalam salah satu penelitian, siwak itu tidak merusak email ya? Bukan email ya. Email gigi gak rusak, beda dengan pakai sikat gigi, lama-lama bisa menipis email. Belum lagi ada ya unsur-unsur plastik yang kurang bagus untuk kesehatan gigi ya. Anda jangan membayangkan bahwa ranting pohon arok itu keras. Awalnya keras, begitu dikunyah dan terkena ludah itu lembut itu. Jangan dibayangkan sama dengan batangnya sapu hijau, beda itu. Itu keras kalau itu, rotan itu kalau itu. Ya Allah, nggak usah pohon arok rantingnya pohon jambu. Oh, merotoli gigi kita pakai rantingnya pohon jambu batu lagi. Ya. Dan apa? Nah, ini bikin gigi cemerlang. Antiseptik. Mengangkat lendir-lendir di kerongkongan dan tenggorokan. Sangat bagus untuk para penghafal Quran maupun hadis. Siwak itu. Ya, wanginya khas. Dan kalau sudah sekian lama menggunakan siwak, insya Allah giginya cemerlang. Gitu. Berkilau, dibuka itu celing gitu. Ya, itu pakai siwak. Ya kita dulu mempraktekkan di pondok pesantren ya, itu bisa istiqomah kalau di pondok pesantren, banyak temennya soalnya. Tapi begitu sudah lulus mondok, nah itu susah lagi tuh mau pakai siwak. Dan siwak itu lebih praktis daripada sikat gigi karena tidak butuh media air. Nabi mensudahkan ketika wudhu, ketika sholat bersiwak. Coba kalau sikat gigi kan susah. Ya kalau pas wudhu masih mending ada air. Pas mau sholat, oh boy, bawa odol mau sholat, nggak bisa. Ya. Ya, nah itu lebih praktis siwak itu. Ya. Nah ini kita kembali lagi ke ceritanya. Jadi Barrakus Sanaya itu giginya cemerlang. Siapa sih orang ini? Ya, nanti akan tahu lah. Wa idzan nasu ma'ahu. Dan banyak orang berada di sampingnya nih. Dikerumuni orang-orang. Ya. Fa idza ikhtalafu fi syai'in asnaduhu ilaihi. Kalau mereka ada permasalahan yang mereka berselisih dalam permasalahan itu, asnaduhu ilaihi, mereka mereferensi orang ini. Berarti orang ini alim. Jadi rujukan. Wasadaru an ra'ihi. Ya. Kemudian mereka menyampaikan apalah permasalahannya, mencurhatkan permasalahannya apa. Pasal tu anhu. Maka aku bertanya tentang dia. Siapa orang itu? Siapa orang itu yang giginya cemerlang, yang dikerumuni orang dan ya dijadikan rujukan oleh banyak orang itu dalam permasalahan-permasalahan. Aku bertanya, siapa orang itu? Fakila, maka dijelaskan, hada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu adalah sahabat yang mulia ya, yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Yang Nabi SAW pernah memberikan rekomendasi, kalau kalian ingin bertanya tentang masalah halal dan haram dalam Islam, bertanyalah kepada pemuda ini. Nabi menunjuk siapa?
Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Si pemilik gigi yang cemerlang dan akal yang cemerlang juga. Falamma kana minal ghadi, maka keesokan harinya, hajartu, aku berangkat pagi sekali. Wah, ini semangat ya, orang cari ilmu, talibul ilmi sejati. Fawajadtu qad sabaqani, Mu'ad bin Jabal sudah duluan hadir. Padahal orang ini merasa saya akan pagi-pagi. Supaya apa? Gak ngantri. Kan orang banyak berkeluar. Supaya gak ngantri, saya berangkat paling duluan. Ternyata apa? Kedahuluan Mu'ad bin Jabal. Gitu. Ya. Jadi itu, fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Aku jumpai Mu'ad bin Jabal sudah hadir lebih dulu daripada aku. Wawajadtu yusalli, dan aku menjumpainya sedang sholat malahan. Dia sedang sholat. Luar biasa ini Mu'ad bin Jabal. Dia sedang sholat lagi. Fantadhartuhu, maka aku tunggu beliau. Hatta qada salatahu, sampai beliau selesai sholat. Tsumma ji'tuhu min qibali wajhi, kemudian aku menemuinya langsung berhadapan. Min qibali wajhi, langsung bertatap muka. Begitu. Fasallamtu alaihi, maka aku ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum. Tsumma qultu, kemudian aku berkata, wallahi inni la uhibbuka lillah, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mencintai engkau karena Allah. Faqala, Mu'ad bin Jabal bertanya, Allahi, benarkah karena Allah? Faqultu, aku berkata, Allahi, benar karena Allah. Faqala, Allahi, diulangi lagi, benar karena Allah. Faqultu, maka aku katakan lagi, Allah, iya karena Allah, mencintai engkau karena Allah. Maka apa? Mu'ad bin Jabal itu, fa'akhadhani bihabwati ridai, maka Mu'ad bin Jabal ya memegang ujung selendangku, ujung pakaianku. Rida itu pakaian bagian atas. Fajabadani ilai, kemudian dia menarik ujung pakaianku kepadanya. Faqala, maka Mu'ad berkata, absyir, berbahagialah. Berbahagialah kamu itu. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, maka sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, yaqulu, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Mu'ad bin Jabal menyampaikan hadis Nabi SAW, di mana hadis Nabi ini hadis kursi, berarti firman Allah selain Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wajib kecintaanku untuk hamba-hambaku yang saling mencintai karena aku. Wajib kecintaan Allah, Allah berikan. Wajib kecintaanku, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang bermajlis di jalanku. Bermajlis bukan cuma
nongkrong-nongkrong mobil gitu aja, Bu. Ini majelisnya majelis zikir, majelis ilmu, majelis musyawarah untuk kemaslahatan umat. Dan mereka melakukannya karena Allah, di jalan Allah. Maka Allah cinta pada mereka itu. Anggota majelis seperti itu. Sekarang ini kan eman ya, banyak majelis-majelis itu nggak ada manfaat. Bahkan ya berbau maksiat. Banyak komunitas-komunitas yang melakukan perkumpulan, pertemuan, bermajlis, tapi kosong dari nilai agama. Seandainya itu ada nilai agama karena Allah, Masya Allah, mereka akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kali panjenengan yang sekarang ini hadir di majelis ilmu, kalau karena Allah, di jalan Allah, itu dapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, bagaimana? Allah akan memberikan rahmat, Allah akan melindunginya, Allah akan menolongnya. Di akhirat Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Mana mungkin Allah mencintai hambanya kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kejarlah cinta, tapi cinta yang tertinggi cinta Allah ya. Kalau cinta makhluk itu ya biasa aja lah, dan biasanya nggak awet. Kalau cinta makhluk biasa aja kalau dapat cinta makhluk. Makanya jangan terlalu berambisi dan menggebu-gebu untuk dapat cinta manusia. Ingin dijadikan apa favorit, banyak apa fansnya itu, fun ya. Ya kan gitu. Itu cinta makhluk biasa aja. Yang tertinggi itu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harusnya kita lebih berambisi untuk mendapatkan. Wal mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling menziarahi, mengunjungi di jalanku. Ya, saling kunjung mengunjungi sesama saudara mukmin karena Allah. Nah, itu Allah mencintai mereka. Terakhir, wal mutabazirina fiyya, orang yang saling memberikan manfaat, saling memberikan mungkin harta dan yang lainnya, yang itu di jalan Allah dan karena Allah. Apalah kita ngasih hadiah, ngasih sedekah. Ya, nah itu dapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo nama aku, kalau tanamanku ini lagi saatnya panen, monggo ambil. Sekarang kan musim mangga. Ya, ini bukan anu ya, bukan tendensius enggak ya, ini yang punya mangga ya. Nah, ayo ke rumah saya, ini pohon mangga saya sedang berbuah lebat. Ya, silakan ambil. Cuma ya kita juga tahu diri, jangan ngambil kok semuanya itu. Sampai sing duwe gak diumani belas. Oh ya gak tahu diri itu ya. Ya. Jangan karena mentang-mentang sudah dibolehkan sama pemiliknya dipanen semuanya sak karung bawa pulang. Yo kan ya harus mengukur diri, tahu diri. Ya. Nah, ini namanya mutabadzilina fiyya. Memberilah apalah yang bermanfaat karena Allah. Ya. Itu dapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Niki sampun tulu matahari. Sudah. Tapi kan untuk sholat isyraq belum waktunya gitu. Paling hati-hati itu kasih waktu 15 menit setelah tulu. Ada yang mengatakan 12 menit, tapi yang lebih hati-hati 15 menit. Ya, berarti kita kasih waktu lagi 15
Sowe Pak. Lah terus pertanyaan sampean kata lapo? Gitu. Pulang juga enggak, eman. Terus apa? Gitu. Ya lanjutkan aja kalau gitu ya. Dilanjutkan. Ya kan mutajalisina fiyya, orang yang bermajlis di jalan Allah karena Allah dapat kecintaan Allah. Di antaranya majelis ilmu seperti ini. Makanya ya, dikerasan-kerasankan, jangan nggak betah di dalamnya. Supaya dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya hadis Hasan riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. An Abi Karimata Al-Miqdad bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu," apabila seseorang mencintai saudaranya, "falyukhbirhu annahu yuhibbuhu," maka sampaikan kepadanya bahwa dia mencintainya. Loh, jadi sesekali ungkapkan rasa cinta itu, proklamirkan gitu. Jangan selama-lamanya dipendam di hati cintanya gitu. Sampaikan rasa cinta. Mas, saya mencintai sampean karena Allah. Gitu. Dari bahasa Arabnya, inni uhibbuka fillah. Sampai ojo tiru-tiru kayak bahasa Arab, soalnya sing di apa yang disampaikannya nggak ngerti bahasa Arab gitu. Ya Pak Ustadz, coba diulangi Pak. Tak apal lo, aku mau tak sampaikan lo. Iya, sampean ngerti terjemahan, tapi orangnya nggak ngerti. Ini uhibbuka fillah. Apa? Apa kan ngomong apa itu? Kan nggak paham dia. Gitu. Sama dengan imam sebelum memulai sholat membereskan makmum. Sekiranya makmum nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, jangan pakai bahasa Arab. Sawu sufufakum fa inna tasyuata sufu min tamami sholat. Pancet aja. Ya, barisan itu ya bengkok, ya renggang-renggang. Loh, ternyata nggak paham itu tadi, nggak paham isinya. Ya, jadi mending pakai bahasa Indonesia atau dua-duanya gitu. Monggo Pak, monggo jamaah sekalian, sopnya diluruskan dan dirapatkan. Itu efektif. Jadi masalah saul supang itu bukan cuma ritual, itu memang tujuannya untuk meluruskan dan merapatkan sop-sop makmum. Ada loh Pak, ya khutbah Jumat itu full bahasa Arab gitu. Ya memang kelihatannya keren, tapi nggak manfaat. Karena nggak ada orang paham itu. Gitu. Dengan bahasa Arab ya Pak, bagus itu Pak. Ternyata bisa bahasa Arab khatibnya, memang ada bukunya dibaca. Suatu ketika ada anak muda nakal, diambil bukunya. Begitu khatibnya sudah mimbar, tole-tole cari mana bukunya, nggak bisa ngomong akhirnya. Nah, makanya kalau khatib Jumat itu jangan mengandalkan buku di podium, ditaruh di sorokan. Khawatirnya apa? Sudah kadung naik mimbar, kita hilang. Nah, terus gimana? Masa, mohon maaf saya turun dulu, kan gimana ya? Ya sudah disiapkan itu materinya, baik pakai buku atau selembar kertas atau dari hafalan gitu. Jangan andalkan buku itu, khawatirnya hilang. Ada orang sabotase begitu. Tuh, sampai di mana ini? Gelamber ke situ ya? Apa tadi terakhir itu? Oh ya. Jadi ungkapkan tuh rasa cinta itu dengan bahasa yang dipahami. Mas, aku tresno karo kowe. Loh, itu belum lengkap, lu jadi salah paham itu. Akhirnya orangnya bilang, gila nih awak. Belum gitu lah. Itu kalimatnya keliru. Aku tresno karo kowe karena Allah. Gitu tambah, yo aku tresno karo kowe. Ya Allah. Harus jelas disebutkan karena Allahnya gitu. Saya mencintai kamu karena Allah.
Ini dapat diambil pelajaran bahwa suami istri ya yang saling mencintai itu jangan seumur-umur puluhan tahun berumah tangga itu nggak pernah mengungkapkan rasa cinta. Ungkapkan sekali dari suami terutama kepada istrinya, baik secara lisan maupun tulisan. Nah itu ditunggu-tunggu oleh istri panjenengan itu, ditunggu-tunggu itu aslinya loh, asli cuma saking izin nggak ngomong. Dan jangan takut, engkau nong aku ngomong, aku mencintai kamu, bojone bilang gombal sampai. Jangan takut begitu. Seandainya istri kita bilang gombal, asli nih, artinya tuh seneng gitu. Saking ngomongnya aja gitu. Mana ya dokter Puji gak kelihatan? Tak dulu kok malah miring gini mau ngindar, tetap ketok lah. Catat ya, amalkan ya. Ungkapkan rasa cinta itu. Ojo isin-isin, ojo sungkan-sungkan. Melaksanakan sunnah Rasul. Mengungkapkan rasa cinta. Tapi serius yo, ojo digawe-gawe mengungkapkan rasa cinta kayak bahasa Inggris barang. I love you. Biasa saja apa adanya gitu. Ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kalau kamu mencintai saudaramu karena Allah, sampaikan rasa cinta itu dengan ungkapan kata-kata. Gitu. Ya, itu sunnah Rasul. Dan yang kedua, akan memberikan efek psikis yang bagus kepada orangnya yang mendapatkan ungkapan rasa cinta itu. Gitu. Jadi bahasa Arabnya begitu, inni uhibbuka fillah. Kalau untuk sesama perempuan, inni uhibbuki fillah. Gitu. Ya. Kalau ke istri, jangan selalu inni uhibbuki fillah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Alamas, karena Allah. Kok mirip kotak amal. Ya kadang-kadang uhibbuki fillah, kadang-kadang uhibbuki aja gitu. Karena ini hubungannya suami istri, cintanya cinta lain. Ada cinta yang sifatnya ibadah, ada cinta yang sifatnya apa? Ya asmara itu. Jadi kita harus pandai-pandai mempraktekannya, jangan saklek-saklekan. Nah kalau selain suami istri baru inni uhibbuki fillah. Aku mencintai engkau karena Allah. Gitu. Terus gimana Pak jawabnya? Nah, ini pertanyaannya ya. Kalau ada saudaranya mengucapkan, saya mencintai kamu karena Allah. Jawabannya apa? Oh iya. Sama-sama gitu. Praktis, sama-sama. Bahasa Inggris, where are you come? Oh boy. Where are you? Apa? Angel lah. Where are you come? Where are apa? Welcome. Angel lah. Bahasa Inggris itu tulisan kamu ngomongnya kadang beda itu. Beda kadang. Once jadi apa? Wan lah, angel ya. Bahasa Arab kan ya persis apa adanya itu dengan hurufnya itu. Nah, kalau menjawabnya bagaimana? Ada nanti di hadis berikutnya ini. Nanti kita baca insya Allah. Itu ada jawabannya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kalau bisa diucapkan pakai bahasa Arabnya ya, nanti terjemahannya tidak apa-apa ya, sama-sama gitu, karena kan sulit menerjemahkannya. Tapi ada kalimat bahasa Arabnya gitu. Kalau orang lain mengucapkan rasa cinta kepada kita karena Allah itu gitu. Ya. Nah ini kan nanti tambahan ilmu toh, masalah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 15 menit ya? Nah sudah masuk. Ya. Ini saja yang dapat kita pelajari ya. Mudah-mudahan Allah kasih ganjaran yang besar untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu. Semoga nanti bisa ditempatkan oleh Allah juga di taman-taman surga di akhirat ya. Dan ya bertambah ilmu, bertambah amalnya,
Semoga demikian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman-iman kita ini sampai kita menghadapnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.